got so much motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come out, got 3 old guys, I'm bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Divanda, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi Manajemen semester 2, dengan NIM 23030445. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh Bapak Iqbal Ahmad SEMM. Saya akan menjelaskan beberapa konsep dasar dalam manajemen. Yang pertama ada kebudayaan dan gaya manajemen. Kebudayaan dan gaya manajemen saling mempengaruhi. Budaya organisasi mencakup nilai, norma, dan perilaku yang dapat membentuk gaya manajerial. Misalnya budaya kerja dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Gaya manajemen berbeda di setiap negara, seperti manajemen Jepang yang lebih kolaboratif dibandingkan dengan gaya manajemen Barat yang lebih individualistis. Yang kedua ada delegasi. Delegasi adalah pelimpahan tugas dan wewenang dari atasan kepada bawahan, memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan dan melakukan tugas tertentu. Lalu ada tanggung jawab yang merujuk pada kewajiban individu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada atasan. Dan ada juga kewenangan, adalah hak untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan dalam konteks tugas yang diberikan. Lalu ada tanggung jawab sosial dan etika manajemen, merupakan komitmen perusahaan untuk bertindak etis dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab sosial mencakup inisiatif yang meningkat dan hubungan dengan pemangku kepentingan. Sedangkan etika manajemen melibatkan penerapan prinsip moral dalam pengambilan keputusan bisnis. Keduanya penting untuk keberlangsungan bisnis dan reputasi perusahaan dalam masyarakat. Lalu ada manajemen pemasaran, adalah proses yang melibatkan analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian program untuk menciptakan dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pelanggan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan nilai bagi pelanggan, meningkatkan penjualan, dan mencapai keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Manajemen pemasaran juga mencakup segmentasi pasar, penentuan target pasar, dan pengembangan strategi pemasaran yang efektif. Lalu yang kelima ada motivasi, adalah faktor yang mendorong perilaku manusia untuk mencapai tujuan. Dalam konteks manajemen, motivasi mengarahkan sumber daya manusia agar bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Terdapat berbagai pendekatan motivasi termasuk insert pengakuan prestasi dan peningkatan kesejahteraan proses motivasi, melibatkan penetapan tujuan, pemahaman kepentingan karyawan, serta komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja. Problem solving dan decision making adalah dua proses penting dalam manajemen. Problem solving adalah proses kognitif untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Tahapan ini meliputi identifikasi masalah, pengumpulan informasi, analisis, pencarian solusi, dan implementasi. Decision making adalah proses memilih satu dari beberapa alternatif. Ini melibatkan identifikasi tujuan, pengumpulan data, evaluasi alternatif, dan pengambilan keputusan. Keduanya saling terkait di mana problem solving seringkali diperlukan untuk mendukung proses decision making yang efektif. Lalu ada kelompok kerja dan komunikasi. Dalam organisasi, dua ini saling terkait untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok kerja adalah sekumpulan individu yang dibentuk untuk menyelesaikan tugas tertentu dan mencapai tujuan organisasi. Terdapat dua jenis kelompok kerja, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Komunikasi dalam kelompok kerja penting untuk berkoordinasi dan berkolaborasi. Ini mencakup pertukaran informasi, ide, dan umpan balik yang mendukung efisiensi dan efektivitas kerja. Komunikasi yang baik meningkatkan keterlibatan anggota dan membantu dalam penyelesaian masalah. Lalu yang terakhir ada konflik. Dalam organisasi adalah situasi di mana terdapat perbedaan pendapat, kepentingan, atau tujuan antara individu dan kelompok. Konflik dapat muncul akibat berbagai faktor, seperti perbedaan nilai, gaya, dan sumber daya yang terbatas. Manajemen konflik adalah proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengatasi, dan mencegah konflik.
Tujuannya adalah menciptakan harmoni dan kerjasama, serta meminimalkan dampak negatif dari konflik terhadap produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.